Nabi. Sunnah Nabi itu bagi kalau seandainya kita yang menyebarkan sendiri atau kita udah siapin pos-posnya, pas besok habis sholat subuh si amil atau panitia udah langsung nyebarin. Bukan ibu-ibu datang habis subuh langsung ke amil, Ustaz, Pak panitia, ini saya ngeluarin zakat saya. Repot lagi, mecahin lagi ntar. Ya, maka sekarang keluarin biar malam hari ini udah dipos-posin, udah disediain apa segala macam. Baru kemudian terserah mau ngeluarinnya apa, malam takbiran biar besok habis subuh udah bisa siap-siap buat ngerapihin masjid, atau memang sebelum khotib naik mimbar. Yang pasti kalau kita pengen dapat sunnah Nabi ngeluarin zakat sebelum khotib naik mimbar, maka keluarin aja sendiri, jangan ngerepotin orang. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa tawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa amalin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, al mu'takifin wal mu'takifat, barakallahu fikum wa as'adakumullah. Alhamdulillah, ini adalah malam ganjil terakhir di bulan suci Ramadan pada tahun ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan ini Lailatul Qadar. Allah anugerahkan kepada kita Ramadan yang penuh berkah untuk sisa kehidupan kita, dan Allah jadikan kita termasuk golongan yang muttaqin, yang muhsinin, golongan yang barin, golongan yang muhbilin, dan segala macam predikat dan titel yang disandang oleh mereka-mereka manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah atas anugerah yang sangat luar biasa. Anugerah yang sangat luar biasa ini ketika kita menjauhkan badan kita dari tempat tidur kita, ketika kita menjauhkan tubuh kita dari spring bed kita, dari selimut kita, dari bantal kita, dari guling kita. Ini menjadi saksi ya bahwa inilah alamatul iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah, yang mana di sini ada ayat sajdah.
Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang jika diingatkan, idza dzukiru biha, apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka kemudian bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Ciri-cirinya bagaimana? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka menjauhkan tubuh mereka, menjauhkan badan mereka dari tempat tidur mereka. Ngapain? Nonton bola, main krambol, main catur, main gadget, main apa lagi? Main game, PUBG, Free Fire, apa? Yadkuruna rabbahum. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan, yang mana zikir tersebut dilandasi dengan rasa takut, wa tama'an, zikir tersebut dilandasi dengan keserakahan. Boleh tak jadi orang serakah? Boleh. Serakah dalam hal apa? Tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, dan atas apa yang telah kami berikan rizki kepada mereka, mereka sedekahkan, mereka infakkan. Kemudian tamak atas dasar apa? Tamak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan Allah akan berikan kepada mereka. Karena kita nggak tahu hadiah apa yang Allah berikan kepada kita, surprise. Ya, hadiahnya ini sangat luar biasa sehingga kata Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang aku sembunyikan untuk mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, yang semua ini sebagai bentuk balasan, bentuk reward, bentuk bonus atas apa yang mereka perbuat. Sehingga ibadah di akhir lail, di penghujung malam ini menjadi satu hal yang sangat dirindukan dan memang sangat istimewa, terlebih di bulan suci Ramadan. Jangankan di bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian, ya, di luar bulan suci Ramadan, ibadah di penghujung malam adalah waktu yang sangat luar biasa istimewa. Makanya sebetulnya konsep dari la'allakum tattaqun adalah agar kita di luar Ramadan sering kayak begini nih. Sering kayak begini. Sayyidina al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika berbicara tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ketika beliau mengatakan la'allakum tattaqun, apa kata beliau? Saya merasa aneh. Ajaban li insanin, saya merasa bingung, merasa aneh kepada seseorang menampakkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, tapi ketika Ramadan pergi balik ke settingan pabrik, balik ke mode awal, balik ke mode pertama dia. Udah nggak ada lagi qiyamul lail, udah nggak ada lagi i'tikaf. Dan kita bersyukur i'tikaf dalam madhab Syafi'i nggak mesti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berbeda dengan madhab al-Imam Malik ibn Anas atau madhabnya al-Imam Abu Hanifah. Mereka itu mensyaratkan bahwa yang namanya i'tikaf itu hanya ada di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau kita, kapan kita masuk masjid niatin i'tikaf? Kapan Bapak masuk masjid niatin i'tikaf? Mau cuman masuk ke masjid dandanin lampu, niatin i'tikaf. Tapi jangan lupa dahulukan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, karena itu fadilahnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Yang bahkan sholat tahiyatul masjid dilakukan setelah sholat subuh, setelah sholat asar boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena sholat sunnah ini adalah sholat sunnah dzatus sabab mutaqaddimah, punya sebab yang terdahulukan. Bapak masuk masjid dulu, baru habis itu sholat sunnah, gitu. Nah, jamaah sekalian, insya Allah pada malam hari ini tema kita adalah apa itu? Penghujung malam, waktu yang sangat istimewa, ya, gitu ya temanya. Penghujung malam adalah waktu yang istimewa, betul. Penghujung malam adalah waktu yang istimewa. Kenapa? Pertama, ada hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh banyak a'immatul hadis.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza kana thuluthul laili, apabila telah tiba sepertiga malam terakhir, yanzilu rabbuka ila sama'id dunya, maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tentu saja dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita menyerahkan makna hakikinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang pasti turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fayunadi, kemudian Allah, kalau bahasa orang Pondok Arennya ngegeroin. Tahu ngeroin? Manggil-manggil, ya, ada di petukangan bahasa geroin, ya. Nah, siapa yang digeroin? Apa isi geroannya? Apa isi panggilannya? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, ada yang beristighfar enggak? Saya ampuni. Hal min taibin fa'atuba alaih, ada yang bertaubat enggak? Saya terima taubatnya. Hal min qadil hajah fa'aqdiya hajatah, ada yang punya kebutuhan enggak? Saya kabulin kebutuhannya. Kalau tidak ada dalil lain selain hadis ini untuk menggambarkan betapa istimewanya penghujung malam, rasanya sudah cukup. Apa yang kita butuhkan di alam dunia ini selain dari 3 hal ini? Ampunan Allah, maaf atas segala kesalahan kita, dan terpenuhi semua hajat kita. Siapa yang gak perlu dari seluruh manusia terhadap 3 hal ini? Bapak Ibu perlu ampunan Allah? Sangat. Kita sangat memerlukan ampunan Allah atas begitu banyaknya dosa kita, yang keingetan sama yang enggak keingetan, dan yang lebih banyak yang tidak keingetan daripada yang keingetan, kecuali dosa orang. Kalau dosa orang lebih banyak yang kita ingat. Kalau dosa sendiri lebih banyak yang kita lupa. Ya, kalau dosa orang, Masya Allah, full di dalam memori kita. Ya, kita lebaran samprogan sama orang 2 tahun lalu, lupa kita ke rumah dia lupa nyeduin kita sirup. Begitu 2 tahun kemudian kita lebaran ketemu dia, itu yang 2 tahun dulu gue lebaran ke rumah dia nggak diseduin sirup tuh, ingat. Ya. Ingat kalau dosa orang. Tapi kalau dosa kita, Masya Allah, lebih banyak yang kita lupa daripada yang kita ingat. Maka waktu ini adalah waktu yang mustajab untuk kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa yang dianjurkan di penghujung malam adalah wiridnya Nabi Dhunnun. Siapa Nabi Dhunnun? Nabi Dhunnun siapa, Bu? Ntar lo, ibu-ibu yang bisa jawab saya bagi duit goceng. Bisa berangkat umroh goceng lumayan. Ya kalau biaya umroh 23.995.000, ibu cuman punya 23.990.000, kan gocengnya lumayan buat nambahin. Ya enggak? Siapa Nabi Dhunnun? Nabi yang ditelen sama ikan paus. Nabi siapa tuh? Nabi Yunus. Wa dhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fid dhulumat. Ketika Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Dhunnun ditelan sama ikan hidup-hidup, berada di dalam perut hut, faltaqamahul hut wa huwa mulim, berada di dalam perut ikan paus. Gelap nggak, Pak? Gelap nggak? So tahu kayak pernah masuk aja perut ikan. Pasti gelap, walaupun nggak pernah masuk, tapi kita tahu gelap, ya. La ilaha illallah. Masuk ke dalam perut ikan, gelap luar biasa. Pertanyaan saya, ikan paus itu hidupnya kebanyakan di daerah atas lautan atau di dalam? Di dalam. Ya. Kecuali kalau dia lagi mau ngambil napas. Tapi seringannya ikan paus itu, ya, hut itu tinggalnya di dasar lautan. Maka bahasa Al-Quran fanada fid dhulumat. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam memanggil Allah dalam kegelapan. Bisa aja bahasa Al-Quran fid dhulum.
di dalam atau fidzulmah, di dalam satu kegelapannya cuma satu, kayak bapak nih, atau ntar kita misalkan munajat ya, biar ada syahdunya kita matiin lampu, fidzulmah, satu kegelapan. Kenapa? Karena nggak ditimpa dengan kegelapan lain. Tapi ini fidzulumat digunakan kalau dalam istilah orang Arab bilang namanya jamak. Kegelapan ditiban kegelapan. Satu, kegelapan perut ikan. Dua, kegelapan dasar lautan. Tiga, kegelapan malam. Fanada fidzulumat, manggil-manggil Allah. Apa isi panggilannya? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa lanjutan ayatnya? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna, dan kami merespon panggilannya Yunus. Kami jawab seruannya Yunus. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, kalau kita tafakuri ayat ini, subhanallah, kegelapan di tengah kegelapan, kita jangankan ya, istilahnya ngedenger suara yang ada di dalam lautan. Bapak jalan-jalan ke pantai, anyer, ombak lagi gede, suara angin kenceng ya, istri ngajak ngomong, belum tentu suara istri jelas terdengar, kalah sama suara deburan ombak. Akhirnya gara-gara bapak nggak dengar omongan istri ngambek, dianggapnya bapak nggak open, dianggapnya nggak respon. Papa, orang lagi ngajak ngomong kok diem aja. Emang ngomong apa, Mak? Makanya kalau orang ngomong dengerin. Padahal bukan nggak ngedengerin ya, dengerin, cuman kalah sama suara ombak ya, bukan nggak ngedengerin ya. Jadi ibu-ibu kalau suaminya lagi nggak tapi denger, bukan nggak ngedengerin. Kadang-kadang kan serba salah sama orang perempuan, ya. Kita ngedengerin disangkanya nggak ngedengerin. Kita ajak pulang kondangan, Mam, makan tempat kondangan nggak. Kita ajak mampir makan, nggak. Begitu kita nyampe di rumah ngambek. Orang seharusnya kamu paham, kalau nggak tuh berarti mau. Repot kan sama orang perempuan. Ya. La ilaha illallah. Itu yang di atas daratan. Bagaimana kalau seandainya yang di dalam lautan? Buat kita udah pasti nggak kedengeran. Ya, udah pasti nggak kedengeran. Tapi Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir. Allah Maha mendengar. Doa Nabi Yunus yang ada di dalam lautan, di dasar lautan, ditambah di dalam perut ikan, ditambah dengan kegelapan malam, Allah mendengar dan menjawabnya. Fastajabna lahu. Apa isi jawabannya? Wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan kami selamatkan Yunus dari kerisauannya, dari kegelisahannya, dan begitulah kami selamatkan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Sekarang bayangkan betapa kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih butuh, makna dari butuh pertolongan Allah? Butuh pertolongan itu bukan hanya butuh pertolongan kalau pas lempengan ada musibah kayak bencana alam atau kayak mohon maaf kecelakaan, bukan cuma itu. Paling besar yang kita butuhkan dari pertolongan Allah adalah musibah akidah. Itu paling besar. Adalah musibah fitnah maksiat. Itu yang paling besar. Bapak Ibu mohon maaf kalau misalkan meninggal dalam keadaan bencana alam, tapi akidahnya selamat, syariatnya selamat, Islamnya selamat, imannya selamat, masuk surga. Tapi kalau matinya di atas kasur, kasurnya empuk merek Inoak, adanya di hotel, apa nih depan Budi Luhur tuh kan banyak hotel tuh, ada apartemen ya, Horizon, mati di hotel. Tapi kalau akidahnya nggak selamat, imannya nggak selamat, matinya di pelukan Jablay. Ya. Apa tuh artinya? Su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi yang penting yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari musibah akidah, musibah keimanan yang sekarang ini merebak di mana-mana.
Ya, bayangkan udah berapa banyak manusia yang bahkan mereka nggak tahu, bukan nggak tahu, bahkan pura-pura nggak tahu karena emang nggak mau ngaji. Kalau nggak tahu yang diistilahkan dalam kitab fikih, orang nggak tahu sehingga kalau dia ngerjain itu nggak apa-apa karena dia nggak tahu. Itu buat yang mana? Satu orang kalau bahasa sekarang baru login, baru masuk Islam newbie. Yang kedua orang tinggal di pelosok jauh. Ustadz kesono susah, dia mau datang juga susah, akses teknologi nggak ada. Nah, itu orang yang dua golongan ini kalau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, nah itu masih dimaklumin, masih dimaklumin, ya, diperbolehkan oleh syariat. Kenapa? Karena dia punya udzur yang nggak bisa dia atasi. Tapi kalau orang tinggalnya di Petukangan Utara, di Petukangan di Jakarta Selatan, dekat ke pengajian, dekat ke pesantren, banyak habaib, banyak kiai, terus nggak tahu mana maksiat, mana taat, dia tidak makdur dalam hal ini. Nggak diudurkan, nggak dimaafin, ya. Saat tinggalnya di mana? Di Jawa Tengah, dekat pantai selatan. Tapi udah Idul Fitri 5 hari yang lalu nelpon Allah. Itu juga nggak makdur atas kebodohannya. Kenapa? Nggak mau ngaji, ya, nggak mau ngaji. Dan sekarang betapa banyak orang yang memang mereka nggak bisa dimaafkan atas kebodohannya karena nggak mau datang ke majelis ilmu, nggak mau datang ke majelis taklim, nggak mau datang ke masjid yang ada halaqah ilmiahnya, yang ada pengajiannya. Kurang apa masjid kita zaman sekarang? Bapak-bapak betah nggak i'tikaf di sini, Pak? Nah, betah nggak? Gimana nggak betah? Karpet empuk, AC tuh 2, 3, 4, 5, 6, ditambah kipas angin, belum ntar imamnya suaranya merdu, ntar dikasih sahur bareng gratis. Jangan-jangan i'tikafnya kabur dari bini di rumah diomelin. Ya, bini mencak-mencak hari gini belum beli daging, buat i'tikaf aja dah. Bini ngomel-ngomel mulu dah, pusing mana. Lagian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyaman kita i'tikaf, masjid segede alehum gambreng kalau kata orang Betawi mah, ya. Kelihatan bagus, nyaman, terus masih nggak mau ngaji, nggak makdur, nggak dimaafin, nggak dimaklumin. Dan sekarang itu yang banyak terjadi. Sehingga kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatin kita, keluarga kita, anak-anak kita dari fitnah iman, fitnah akidah, fitnah syariat, fitnah maksiat. Ya, agar kita selamat dari godaan-godaan tersebut. Bayangin aja kemarin kita dapat informasi, dapat laporan di salah satu terminal yang ada di Tangerang, pelepasan mudik siang Ramadan pakai dangdut. La ilaha illallah. Sambil pada minum, sambil pada ngerokok, sambil pada joget sama biduan. Tengah hari Ramadan. Tengah hari Ramadan. Mana hormat Ramadan? Ntar aja giliran panggungnya gabruk atau lagi joget ada gempa, baru manggil, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kata malaikat, biji mata lu gue becek. Tadi lagi nggak ada bencana, pada leha-leha, pada poya-poya, giliran ada bencana, ya Allah bullshit. Oleh karena itu yang pertama harus kita minta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai iman kita ternodai, jangan sampai akidah kita tercoreng, jangan sampai kita jadi ahli maksiat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ampunan Allah sangat kita butuhkan. Siapa kita yang enggak punya dosa? Kita jangan kalah sama Rasulullah, kita udah pasti kalah sama Nabi, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja sehari semalam enggak pernah kurang istighfar dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain dari 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Hai sekalian manusia, tobatlah kalian kepada Allah. Mohonlah ampunan dari Allah. Sesungguhnya aku ini dalam sehari semalam gak kurang dari 70 kali istighfar, gak kurang dari 100 kali istighfar. Makanya diantara keistimewaan orang-orang yang ada di Qiyamul Lail, mereka jangan sampai lupa istighfar. Ya, kenapa? Karena ini orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka ahlul jannah. Ahlul jannah, penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Adz-Dzariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada di taman-taman surga, ada di surga. Wa uyun, dan ada di sumber mata air yang ada di dalam surga, sungai-sungai yang ada di dalam surga, yang ada 4 di dalam surah Muhammad itu, ya, sungai air tawar, sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum, mereka ngambil semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat mereka. Apa yang pada ayat tadi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai surprise buat mereka. Mereka ambilin, berebut, nggak berebut, semua ada jatahnya, ya. Bukan seperti hadiah yang di aur-aurin, bukan seperti hadiah yang di emprok begitu aja. Emprok apa tuh bahasa Indonesia, emprok? Ya, yang disebar begitu aja terus pada berebut sehingga nggak kebagian. Enggak, semua kebagian. Bukan kayak hadiah kupon yang kita udah antri lama-lama, begitu giliran nomor kita hadiahnya habis. Enggak. Kemuliaan Allah, keutamaan Allah, anugerah dari Allah nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Makanya dalam hadits qudsi seperti yang ada di dalam Arba'in Nawawiyah yang diriwayatkan juga oleh para a'immatul ahadits, mereka dalam hadits qudsi Allah bilang apa? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau seluruh makhluk, manusianya, jinnya, dari yang pertama diciptain sampai yang paling bontot diciptain, semua taatnya dalam satu ritme. Taat semua. Seluruh dunia sujud kepada Allah, seluruh dunia puasa, seluruh dunia nggak punya penyakit hati, tidak sedikit pun menambahkan kekuasaan Allah. Dan kalau seandainya mereka qaumu ala sa'idin wahid, mereka berdiri di satu bukit, kemudian masing-masing minta hajatnya, minta kebutuhannya, dan semuanya diberikan oleh Allah, nggak ada yang berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itulah kenapa di dalam surga itu ada bahasa di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Penduduk surga itu dicabut dari hati mereka apa? Rasa dengki. Jadi orang-orang di surga nggak ada rasa dengki. Kenapa? Karena mereka nikmatnya nggak berebut. Semua kebagian rata sesuai dengan amalan waktu di alam dunia. Kalau kita kan di sini ngedengki sama orang karena nggak kebagi rata. Karena nggak kebagi rata. Buseng, lah dia uncang-uncang angge doang, masa dapatnya banyak kan? Lah kita yang mondar-mandir, mojak-majik ke sono kemari, kita yang kesengat matahari, kita yang ngirup nalpot motor, kita yang kalau ketiban apa-apa kita yang beresiko, masa dapatnya cuma segini, besok mah gua kerja sama dia dah. Enak aja mengatur-ngatur doang urusan zakat, ke sono ke sini, giliran kita yang mojak-majik, ajak ijik ke sono kemari, waduh upain cuma 150, jing yang nguncang-nguncang angge di kantor DKM dapatnya 2 juta, buset. Tuh, kenapa? Karena nggak rata, karena nggak sama. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala semua dapat sesuai ala qadri ta'ab. Ya, maka dari itu kenapa ini orang-orang datang, kenapa nih mereka semua disebut muttaqin, ada di dalam surga? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena dulu mereka-mereka yang ada di surga ini waktu di alam dunia adalah pelaku ihsan, pelaku kebaikan, atau yang kalau dalam kita jelaskan atau yang kalau kita tafsirkan dengan hadis Sayyidina Jibril, ya, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kalau kita ibadah seakan-akan kita ngelihat Allah. Kalau kita belum bisa sampai pada rasa itu, maka yakinilah dalam ibadah kita Allah pasti ngelihat kita. Itu ihsan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kenapa mereka ada di surga? Karena malamnya dikit tidur, begadang. Ngapain? Nonton Berry Prima. Nah, apa nonton gitar tua? Atau ngapain? Wabil asharihum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit tidur karena ibadah kepada Allah. Wabil ashar, dan di penghujung malam. Sahar itu artinya ujung malam.
Maka disebut makan di ujung malam itu disebut sahur. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, di waktu di penghujung malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama kata Allah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita belajar bagaimana istighfarnya Nabi. Ya, kita belajar bagaimana istighfarnya Rasulullah. Bapak Ibu hafal doa Sayyidul Istighfar? Allahumma bini'matika alayya wa abu'u faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Masya Allah, ibu-ibu yang interaktif ada 7, bapak-bapak ada 3, berarti tahajudnya rajinan ibu-ibu. Istighfarnya rajinan ibu-ibu. Kata bapak-bapak ngeles, ya Pak, kita makan jarang istighfar malam, emang kerjanya sip malam. Ya, itu doa luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nabi yang ngucapin, kalau kita faham maknanya kita malu. Kenapa kita malu? Nabi aja sampai keluar dari lisannya ucapan kayak begitu. Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Wa ana abduk, saya adalah hamba-Mu. Rasulullah kagak petantang petenteng dalam doa. Ya Allah, ana habibu, saya kekasih-Mu. Kalau kekasih, kasih dong semua yang diminta. Nah, biasanya kan kalau kekasih, baru kekasih aja permintaannya udah banyak, amar ada cengkereng. Tahu cengkereng? Apaan permintaannya kudu dipengenin. Jadi bini belum, udah minta ini, udah minta itu. Begitu jadi bini, Masya Allah, ngecegat sama orang tuanya sekalian. Naudzubillah min dzalik. Tapi apa yang diproklamirkan oleh Nabi? Anak abduk, saya ini hamba-Mu ya Allah. Yang namanya hamba ya budak, disuruh ngapain aja sama tuannya nurut. Al abdu wa ma malaka li sayyidi wa in malakahu sayyidu. Hubungan antara atau apa namanya seorang hamba, seorang budak itu milik tuannya. Dan apa yang dimiliki oleh si budak tetap milik tuannya. Walaupun kata tuannya, budak nih motor NMAX buat ente, tetap tuh motor NMAX milik tuannya. Budak nih emas 2 kilogram buat ente, tetap itu emas milik tuannya. Budak mah gak punya apa-apa. Wa ana abduk wa ana ala ahdika, dan saya terikat janji denganmu. Janji yang mana? Janji yang mana Pak? Ingat gak kita punya janji sama Allah? Ingat gak Bu kita punya janji sama Allah? 1, janji syahadat. Sebelum syahadat kita punya janji di alam ruh. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ketika Allah ambil janji kepada setiap ruh dari Bani Adam dan juga keturunan-keturunannya, Allah bilang apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Semua ruh kita pada saat itu menjawab secara serempak, bala, tentu ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Itu janji kita. Kudu sering-sering ingat kita menjanji janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, kita juga punya janji kepadamu. Hampir sama maknanya ahad dengan wa'ad. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, cuman ya Allah saya nggak bisa. Apa maksudnya nggak bisa? Begini Pak, cara pandang para nabi, apalagi baginda Nabi SAW, cara pandang para solihin itu kalau dalam berbuat taat itu kagak beguah. Tahu beguah? Nah, tahu beguah nggak? Mengatakan bahwa ketaatan itu murni atas dirinya. Bagaimana cara pandang orang soleh dalam taat kepada Allah? Wa ma taufiqi illa billah. In uridu illal islah.
saya nggak punya keinginan apa-apa kecuali kebaikan. Mastata'tu, tapi saya nggak bisa. Wa ma taufiki, dan saya nggak punya taufik illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi nggak mentang-mentang sholat kita banyak terus kita langsung petantang petenteng, bobo buku amal kayak si Madid Musawaroh. Nyatet amal kita, oh tadi saya sholat tahajud 2000 rakaat, Masya Allah. Oh tadi saya sedekah ke fakir miskin, saya sedekah di masjid yang pada terawih, satu orang satu kepala cepet 100.000. Gua orang paling kaya di Petukangan. Tuh masjid siapa yang bangun tuh? Tukang. Iya bener tukang. Kupro yang bangun, dia mau ngasih duitnya doang. Ya, langsung petantang petenteng, nggak begitu. Orang soleh dalam ibadahnya menyerahkan semua kepada Allah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, nggak bisa kita malam ini duduk di sini. Kalau bukan karena taufik dari Allah, berat kita nundukin pala buat sujud. Yang petantang petenteng atas perbuatannya ilmunya Qorun. Qorun hidup di zaman Fir'aun, miskin, fakir, mustahik zakat, nggak betah dia hidup miskin. Datang kemana? Ke Nabi Musa. Nabi doain, pusing kita hidup miskin, diomelin mulu sama bini, cocosin mulu sama mertua. Nah, diomelin bini, dicerocosin mertua, itu kan udah paling sumpahnya hidup. Iya enggak? Apalagi mau lebaran. Mertua WA lewat bini, mana laki lu ini belum ngasih kita baju yang bahannya samer, yang silo-silo. Ya. Mana ini laki lu, saya mantu-mantu gue menyenglai udah pada ngirimin THR ini, seorang orang 1,5 juta, lah laki lu belum ada 200 acan, romannya lagi sumpek amat laki lu pencariannya. Orang memangkanya bilang denger kata orang tua, cari kerja yang rajin, jangan kerjaannya cuman muitin burung mulu, jangan kerjanya cuman mancing mulu, kan gue bilangin orang mancing hidup kagak maju-maju. Gue maju kecebur. Kan ada yang mertua yang begitu ya. Oh banyak. Korban juga jangan-jangan ibu-ibu nih. Korban apa pelaku? Waduh, sumpah diomelin sama mertua. Ya, bini ikut nambahin. Bang kagak malu apa mertua no? Emak kita udah marah-marah aja. Malu saya sama saudara-saudara saya, mempompo saya, sama abang-abang saya sama lakinya pada rajin-rajin udah pada ngasih THR sama emak abang mau 200.000 acan-acan aja belum. Bini ngomel udah kayak KRL, gerbongnya kagak putus-putus. Masya Allah, tabarakallah, sumpah pusing, ngadu ke Nabi Musa. Nabi Musa, sumpah saya jadi orang miskin, pengen jadi orang kaya, bungkam mulut mertua bini. La ilaha illallah. Nabi Musa didoain, udah kaya, lupa, udah kagak ke masjid, udah kagak ngaji, udah nggak datang lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa ngirim satu orang buat ngingetin. Kali Qorun inget, kagak, malah petantang petenteng. Innama utituhu ala ilmin indi. Lu bilang sama Nabi Musa, ini semua hasil jerih payah. Waduh, dapat banget ada orang Tangsel kalau ngomong gua. Ini semua hasil jerih payah gua, kerjaan-kerjaan gua, perusahaan-perusahaan gua yang sungsang sumbel, gua yang capek nyari duit. Enak aja dia ngerasa berjasa ngedoain. Wih, innama utituhu ala ilmin indi. Itu gayanya siapa? Qorun. Gaya kayak begini nggak dipakai sama orang-orang soleh. Orang-orang soleh taatnya aja menisbahkan itu kepada Allah. Kalau ada maksiat baru nyalahin diri sendiri. Lihat lanjutannya dalam Sayyidul Istighfar yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ana abduka ana ala ahdika wa adika mastata'tu abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Apa artinya abu'u? A'tarifu, saya mengakui segala nikmat yang engkau berikan kepada saya, nikmat iman, nikmat Islam, kata Nabi, nikmat istri soleha seperti Siti Khadijah, seperti
Siti Aisyah. Nikmat luar biasa, Pak. Punya bini soleha, ya apa enggak? Suaminya itikaf, bininya ngikut. Ya. Suaminya itikaf, bininya nyiapin pakaian. Nah, suaminya puasa, bininya nyiapin sahur, bininya nyiapin bukaan. Coba Bapak bayangin, berapa banyak orang yang pengen ibadah nggak didukung sama bini. Pengen ibadah nggak didukung sama bini. Pengen ibadah ngejauhin yang haram, ngejauhin sogokan, ngejauhin korupsi, bininya ngerongrong. Pak, arisan aku mahal, per bulan 2,5 miliar, akhirnya korupsi 271 triliun. Nah, itu kan karena rongrongan, kadang-kadang karena rongrongan. Ibu juga bersyukur nikmat punya suami yang soleh, masya Allah. Tiap hari kerjaannya di masjid. Seneng nggak, Bu? Seneng nggak? Marbot lakinya berarti. Kata si ibu, ya kagak juga Pak Ustadz, kalau di masjid mulu kagak nyari-nyari duit, sama aja. Ya, seneng punya suami nyari duit yang halal. Cari duit yang halal. Itu udah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Abu ubi ni'matika alayya. Kita kadang-kadang ngelihat nikmat itu mulu materi yang banyak, belum tentu. Nikmat itu yang berkah. Banyak kalau kagak berkah buat apa? Ibu mau hari ini dapat THR 25 juta. Tapi malam takbiran masuk rumah sakit. Mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau. Tapi kalau hari ini ibu dapat THR 25 juta tapi hidup tenang, ibadah lancar, mau? Capek mau ngasih. Mau aja. Banyakan ngimpi. Ini lagi diajak tahajud, Bu, bukan lagi diajak ngimpi. THR 25 juta, sehat, badan walafiat, ibadah tenang, mau nggak? Mau. Ada siapa yang mau ngasih? Ya walaupun sedikit tapi kalau berkah luar biasa. Berapa banyak orang yang kaya raya pusing mikirin bisnisnya, nggak bisa fokus buat ibadah. Berapa banyak orang kaya raya la ilaha illallah nggak sempet ngaji, kagak tahu agama. Anak bininya nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, kagak ngerti sholat, ngertinya cuman Idul Fitri sama Idul Adha. Ya, berangkat umroh juga ngasal, akhirnya cuman ngevlog. Tahu ngevlog, Pak? Ambil jalan-jalan di videoin tuh. La ilaha illallah. Tapi berapa banyak orang yang penghasilannya sedikit, tapi masya Allah makan enak. Ada orang kaya makannya bubur sumsum, makannya nasi tim sama kentang rebus, garamnya dikit banget. Ini orang miskin, rumahnya kecil, pintunya aja kalau ditutup protes, sampai pintunya kalau ditutup protes. Tapi sahur, masya Allah, nasi di bakul anget, lauknya gesek, jengkol disambelin, sayur asem biar kata kagak lengkap, ninjonya masih pada muda juga, jagung ada. Makan sahur sampai keluar keringat dingin. Enak yang mana, Bu? Berkah, alhamdulillah. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi, dan aku mengetahui dosa-dosaku dan aku mengakui dosa-dosaku. La ilaha illallah. Nabi ngomong gitu. Dosanya yang mana? Beliau kan maksum. Punya dosa mana Nabi? Mau bilang ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma sebagai dosanya Nabi, itu bukan dosa. Itu bukan maksiat. Nabi cuman pada saat itu pengen ngapain? Ada tamu pejabat. Nabi ingin memuliakan supaya tuh orang tertarik untuk masuk Islam. Datang satu orang rada buta ngegangguin majelis. Ya, maksudnya dia datang tanpa ya namanya juga orang tunanetra ya, dia tanpa tahu kondisi majelis. Nabi rada sedikit mangkel. Bukan karena nggak mempedulikan orang tersebut, tapi itu bukan dosa. Tapi Nabi mengakui punya dosa. Nabi yang kagak punya dosa ngaku punya dosa. Lah kita yang dosa seabrek-abrek kagak ngaku-ngaku salah. Tahu seabrek-abrek, sekengkean.
Udah kagak kehitung. Tetap kagak mau ngaku punya dosa. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Maka ampuni saya karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa saya kecuali Engkau. Maka ini yang sangat kita butuhkan di dalam tahajud kita, di dalam qiyamul lail kita. Wa hal min taibin fa atuba alaih. Ada yang mau taubat enggak? Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadis sahih, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Allah bentangkan ampunannya di malam hari agar yang siangnya maksiat mau tobat di malam hari. Allah bentangkan ampunannya di siang hari agar yang malam nyolong ayam tobat di siang hari. Allah buka terus pintu ampunannya. Tinggal kitanya aja. Idhab qontoreh. Pergi dan bersimpuhlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam azal bil babi waqif fa adim rabbi wuqufi wa biwadil fadli akif fa adim rabbi wuqufi. Ya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Wahal min qadin hajat faqdi hajatah. Ada yang punya hajat enggak? Biar saya kabulin. Apalagi mau lebaran begini. Banyak enggak hajatnya? Banyak enggak? Emang masih belum masih belum terpenuhi belum? Dodol belum selesai bikinnya dodol. Ya, kita punya banyak hajat, tapi utamakan hajat akhirat kita daripada hajat dunia kita. Kalaupun kita perlu hajat dunia sebagai penghantar untuk hajat akhirat. Bukan hajat dunia kemudian kita jadikan tujuan akhir, jangan. Hajat dunia kita jadikan sebagai wasilah. Kita butuh hajat kita, anak istri pada sehat, pendidikannya pada baik, karirnya pada bagus, rizkinya pada berkah, sholatnya pada dijaga. Itu semua adalah bagian dari hajat, ya. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita tafakuri ayat yang mensunnahkan kita untuk tahajud dalam surah Al-Isra, Allah bilang apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Maqam mahmud, ya. Wa minal lail, dan dari sebagian malam tahajudlah kalian sebagai tahajud yang sunnah, ya. Asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya Allah menjanjikan kepadamu. Ini sebetulnya Allah lagi ngajak bicara siapa? Nabi Muhammad. Allah akan memberikanmu maqam mahmud, tempat terpuji. Nah, ayat ini, ya, perintahnya bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk kita. Sedangkan maqam mahmud, satu-satunya tempat terpuji yang Allah persilahkan hanya untuk satu makhluk, ini hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kalau kita tahajud, kita dapat enggak maqam mahmud? Maqam mahmud yang khusus itu cuma buat Nabi Muhammad. Tapi kita akan mendapatkan apa yang Rasulullah dapatkan dari maqam mahmud tersebut. Apa maqam mahmud tersebut? Di antara makna maqam mahmud tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, di antara maknanya adalah syafaatul mudma, syafaat yang agung, yang gede, yang nabi lain enggak bisa memberikan syafaat kepada yang lain kecuali setelah Rasulullah sampai kepada maqam syafaat tersebut. Dalam Sahih Bukhari diceritakan nanti di hari kiamat manusia berbondong-bondong datengin Nabi atu-atu. Pertama kita datang ke bapa moyang kita, Nabi Adam. Ba, syafaat ba. Ba, syafaat ba. Kong, syafaat kong. Kata Nabi Adam, nafsi. Masing-masing aja cu. Engkong juga lagi sibuk mikirin diri. Datang kita ke Nabi Idris, sama jawaban Nabi Idris, nafsi. Datang kita ke Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Kenapa disebut bapak manusia yang kedua? Karena seluruh manusia yang hidup saat ini semua bermuara kepada Nabi Nuh.
ya, karena yang selain dari keturunan Nabi Nuh wafat dalam badai, ya, dan yang ikut dalam rombongan Nabi Nuh keturunannya semuanya munqarid, semuanya punah, kecuali anak-anak, kecuali keturunan Nabi Nuh yang 3 anaknya itu, Sam, Ham, Yafith. Dalam Al-Quran Allah bilang waja'alna dzurriyyatahum humul baqin, kami jadikan zuriyahnya Nuh itulah yang masih awet sampai sekarang. Sam ini kakek moyangnya orang Arab dan orang Eropa, yang putih-putih, yang mancung-mancung. Ham ini leluhurnya orang-orang Afrika, ya, bangsa Negro Afrika. Yafith, nah ini leluhurnya orang Asia, ya, yang sipit-sipit, yang kuntet-kuntet, yang pesek-pesek, kayak kita nih, orang Indonesia nih. Ini keturunan dari Yafith. Dalam sejarah dikatakan demikian. Datang kita ke Nabi Nuh, sama Nabi Nuh juga bilang, aduh tong, neng, cu, semuanya urusin aja diri masing-masing. Engkau juga lagi bingung nih mikirin diri sendiri. Semua Nabi Ibrahim, hatta bahkan Nabi Ibrahim kita datengin juga gitu jawabannya. Sampai kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nolak nggak Nabi Muhammad? Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi, ya, tempat maqam Mahmud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan pujian yang enggak pernah dilontarkan oleh makhluk sebelumnya dan oleh orang setelahnya. Baru kemudian Allah bilang, ya habibi, wahai kekasihku, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta apa saja kamu akan diberikan, wasfa' tusyaffa, dan berikan syafaat kepada siapa saja kamu diberikan legalitas untuk itu, kamu diberikan wewenang untuk itu. Baru Nabi bagiin syafaatnya. Buat siapa? Buat yang rajin tahajud, yang rajin qiyamul lail, yang baca doa adzan, ya, yang baca doa adzan. Kalau habis dengar adzan kita disunahin baca doa apa? Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adtah, yang ada di dalam surah Al-Isra tadi, ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca doa ini wajabat lahu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku. La ilaha illallah. Terus apalagi di antara keutamaan akhir malam? Di antara keutamaan akhir malam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ali Imran, keluarganya Imran. Oh iya, sebelum saya bahas ke surah Ali Imran ini, tadi kita baca surah Al-Isra, ya, ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Itu ada ayat setelahnya doa, jangan ditinggal. Karena Allah yang nyuruh. Apa doanya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah kepada Nabi Muhammad perintahnya, tapi juga kepada umatnya, Rabbi, ya Allah, adkhilni, masukin saya mudkhala sidqin, ke dalam lingkaran orang yang punya maqam siddiqiyah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah aku dari lingkaran yang mana para pemilik siddiqiyah tersebut keluar dari lingkaran itu, lingkaran maksiat, lingkaran kefasikan, lingkaran penyakit hati. Masukin ke dalam lingkarannya orang-orang siddiqiyah kubro, ya, senang terhadap kebahagiaan orang lain, sakha, dermawan, apalagi tawadhu, ya, rendah hati, terus apalagi haya, punya rasa malu, itu mudkhala sidqin. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, berikanlah, jadikanlah bagi diriku darimu sultana, kekuasaan, nasira, dan juga pertolongan. Itu kita baca doanya, ya, setelah tahajud. Apalagi keutamaan penghujung malam? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ali Imran, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah kepada umatmu, wahai kekasihku, mau enggak kalian aku kasih berita yang lebih baik daripada berita itu semua? Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada sungai yang mengalirnya, ada surga yang mengalir di bawahnya banyak
sungai. Banyak sungai. Sungainya kayak di kita, lah kagak. Sungai kayak di kita, Bapak minum udah jadi orang ODGJ dulu kalau kagak mau sakit. Ya. Tapi kalau orang waras minum di sungai kita zaman sekarang, loh ilaha illallah. Kelihatannya doang hitam kayak kopi pasar rubuh, diminum mah muntah uger, sakit, udah terkontaminasi, udah apa? Udah tercemar, ya. Khalidina fiha, di dalamnya abadi. Nah, ini ibu-ibu bentar tekep kuping buat bapak-bapak aja dulu nih. Wa azwajum mutahharah, bini yang cakep-cakep. Bini yang cakep di surga Allah kasih buat bapak-bapak yang di dunia takut punya bini dua. Jangan sensitif Bu kalau baca ayat ini ya, nggak bakal cemburu. Ibu-ibu jadi ratunya. Ya, jangan dipikirin dengan apa namanya, dengan hitungan atau dengan kebiasaan yang ada di dunia. Enak aja kalau begitu, biarin deh laki kita masuk neraka daripada masuk surga ntar bininya ada 4 bininya ada banyak, ya. Azwaj, pasangan mutahharah yang tersucikan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus buat kita ibu-ibu apa Pak Ustadz? Ibu-ibu maunya apa? Ya, yang pertama, wanita yang masuk surga dari kalangan manusia itu sudah pasti jadi ratu bagi bidadari surga. Bidadari surga yang cakep-cakep, ratunya ibu-ibu. Masya Allah, coba bayangin. Di dunia ada nggak ratu yang nggak cakep? Nyi Roro Kidul. Ya, mohon maaf orang petukangan jadi ratu, la ilaha illallah. Lagi di dunia, jangan kata jadi ratu, mikok rambut aja enak kita ngelihatnya. Rambut dipikok pirang, muka dipakein, pondasi dipakein. Lah orang wadon zaman sekarang kan make upnya ada pondasinya. Iya enggak? La foundation bahasa Inggrisnya kok, bahasa Indonesianya. Nah, emang kita bohong. Kalah masjid sama make up ibu-ibu zaman sekarang mah. Belum lagi yang perawatan biar glowing, biar klimis, biar apa. La ilaha illallah. Orang petukangan mukanya klimis, lehernya daki mulu. Ya, udah kagak ada boto-botonya pisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau bertakwa di akhirat jadi ratu, dimuliakan, ya, dengan segala macam keperluannya semuanya dilayani. Wa azwajum mutahharah, itu enggak ada apa-apanya, ya Pak. Bidadari apa segala macam itu mah jangan tapi dipikirin. Nih yang kudu jadi motivasi mah, waridwanum minallahi wallahu basirum bil ibad. Waridwan minallah, keridhaan dari Allah. Kalau Allah udah ridho sama kita Pak, la ilaha illallah, kenikmatan yang lain gak ada rasanya. Makanya yang diminta sama para aulia illah, sama para arif billah, itu bukan surga dengan segala pernak-perniknya. Yang dicari apa? Keridhaan Allah. Maka muncullah kalimat dari seorang Rabi'ah al-Adawiyah, ya Allah ma'abadtuka khaufan min narik wala tama'an fi jannatik. Saya ini menyembahmu bukan karena takut sama neraka, bukan karena dokoh pengen masuk surga, tapi saya ini menyembahmu karena pengen keridhoanmu. Bahasa kata kalau Allah udah ridho, walaupun tempatnya di neraka kagak panas. Nabi dulu Isra Mi'raj, lagi Mi'raj mampir nggak ke neraka? Mampir kan? Mampir jalan-jalan dalam Sahih Bukhari dipertunjukkan kepada Rasulullah penduduk-penduduk neraka. Tapi Rasulullah nggak kepanasan, tetap merasa nyaman. Kenapa? Karena yang membawa adalah Allah, diselimuti dengan keridhoannya. Itu yang paling gede yang kudu kita minta. Sama apa? Sama membersamai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kata Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid, ya, Simtud Durar, pengarang Simtud Durar, kata beliau apa? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Masya Allah. Surga yang bikin saya rindu
Itu bukan karena kenikmatannya yang disebutkan ada sungai, ada pelayang, ada istana, terus ada intan permata, emas, perak dan lain-lain. Enggak. Itu semua kagak bikin saya rindu dan dokoh sama surga. Tapi apa? Likaunil hibbi fiha khayyama. Saya pengen masuk surga karena di surga ada kekasih hati saya. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena di dalam surga ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini mereka masuk ke dalam surga? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Mereka-mereka yang berucap kepada Allah, yang bermunajat kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami ini telah beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampuni dosa-dosa kita, waqina adzabannar, dan jagalah kita dari siksa api neraka, lindungi kita dari siksa api neraka. Nah, ini siapa? Ditegaskan oleh Allah, as-sabirin, mereka adalah orang-orang yang sabar. Kenapa disebut sabar? Sabar dalam ngejalanin taat. Kata Imam Abil Hasan Syadzili, sabar ada 3. Sabar ngerjain taat, sabar ninggalin maksiat, dan sabar atas ujian. Ya, emang kita kagak sabar ngerjain ibadah taat? Lah sabar gimana kagak? La ilaha illallah, kita naik motor jam 3, es kobok warnanya menor banget. Mana kelihatan batu esnya, mana nongol belewahnya, mana kelihatan timun surinya, apa kagak ngeces iler kita? Tengari bentet kita ditongolin sama es kobok. Udah gitu di sampingnya ada anak kecil lagi nyedot, di sampingnya ada orang gila lagi ngopi. Orang gila ngopi kagak puasa. La ilaha illallah. Ya kan, orang gila doang yang dibolehin enggak puasa kan? Sama anak kecil. Jadi kalau ada orang kagak puasa dan dia enggak punya udzur, berarti dia kalau enggak anak kecil ya orang gila. Jadi kita sabar dalam melaksanakan taat, ninggalin maksiat. Sabar enggak? Sabar. Mana pengantin baru, mana tanggal 29 Sya'ban akad nikah, bulan puasa udah serumah sama bini baru, siang-siang puasa kagak boleh hubungan badan. Kalau hubungan badan dosa. Waduh, nahan, sabar daripada dikerjain jadi maksiat. Wasadiqin, dan orang-orang yang jujur, wal qanitin, orang-orang yang rajin ibadah, wal munfiqin, orang-orang yang dermawan menafkahkan hartanya, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Apa predikat buat mereka? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sabirin, shadiqin, qanitin, munfiqin, mustaghfirin bil ashar. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup ya, kita sampai di sini untuk kajian sebelum qiyamul lail kita. Silakan kalau ada pertanyaan, fadhol. Ya, diberi kesempatan kepada jamaah baik Bapak maupun Ibu untuk bertanya secara langsung dan nanti akan dijawab secara langsung. Silakan yang ingin bertanya. Kayaknya belum pernah nih, sudah 4 pertemuan perempuan. Saya mohon kepada ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz, nanti baru bapak-bapaknya. Ya, silakan pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, langsung aja bisa, Pak. Ya, berdiri aja diri. Ya. Oke, baik. Ahsan, barakallahu fiik. Kita minta kepada Allah keridhoannya. Bisa nggak kita mengidentifikasi apakah Allah sudah ridho atau belum sama kita? Ada cirinya. Ciri Allah ridho itu sama kita, yang pertama bisa kita identifikasi di posisi mana kita berada.
Kalau kita saat ini jadi orang yang amat taat enteng, ama maksiat berat, itu tanda Allah ridho sama kita. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Tapi kalau kita udah dapat ciri-ciri itu, jangan kemudian kita menjadi manusia yang terlena dan terbuai. Wah, alhamdulillah nih kita bawaannya kalau mau sholat tarawih ke masjid rajin aja. Ya, kalau mau maksiat bawaannya berat, Allah dari ridho sama gue nih. Udahlah santai aja, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena hamba Allah yang baik punya rasa takut. Takut dari apa? Takut dari dicabutnya keridhaan Allah kepada dia. Gitu. Jadi itu salah satu di antara ciri Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita adalah di mana Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita pada kondisi dan keadaan di mana untuk taat gampang, untuk maksiat hati kita berat, itu merupakan pertanda Allah ridho sama kita. Allahu a'lam. Ya, mungkin masih ada baik dari ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ingin bertanya diberikan kesempatan. Silakan bapak-bapak yang ingin bertanya. Ya mungkin ya semua materi bisa ditanyakan gitu misalnya. Oh iya, bebas. Boleh, Silakan. bebas. Insyaallah yang bisa kita jawab kita jawab. Materi yang disampaikan oleh Ustaz, tetapi materi apapun yang berkaitan dengan keislaman bisa ditanyakan. Ya, mungkin ada lagi Ibu. Ya, silakan. Ini kesempatan bagi kita untuk ya bertanya kepada Ustaz. Ini jarang sekali kita bertanya langsung dengan Ustaz. Ini kesempatan yang terbaik bagi kita. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Udah ngantuk Roman ini. Ya. Ayo, silakan. Ya, sambil menunggu imamnya kebetulan. Dulunya imamnya belum hadir, jadi sambil menunggu, silakan. Pertanyaan apapun boleh. Yang Ada. silakan. Ya, lanjut. Baju ya, Pak Heri. Saya mau juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya panitia zakat. Baik. Jadi kita bertanya berkaitan dengan zakat. Bismillah. Yang pertama yang saya mau tanya, kenapa zakat itu ya kayak nggak punya pakem rukun-rukun Ustaz. Misalnya contoh zakat mal, zakat apa namanya, zakat profesi dan lain-lain sebagainya. Tapi apa namanya, akhirnya ujung-ujungnya perbedaan ini khilafiyah, sehingga orang-orang masing-masing punya pandangan masing-masing. Misalnya kalau misalnya zakat mal atau zakat profesi dihitung setelah dipakai kebutuhan pokoknya dulu. Okay. Atau mungkin ada yang langsung seperti itu. Sehingga akhirnya orang diberikan kemudahan. Beda kan kalau misalnya kita ibadah sama sholat gitu kan. Ada pakem-pakem atau rukun-rukun yang wajib. Okay. Seperti itu. Termasuk zakat fitrah itu sendiri kadang-kadang dikonversi yang ke beras atau yang uang lah. Jadi kayak nggak ada pakemnya. Kalau memang itu menjadi satu buah rukun atau pakem bahwa harus makanan pokok, kenapa harus ada itu? Itu contoh salah satunya aja saja. Yang kedua, berkaitan dengan zakat. Kita kan panitia zakat kadang-kadang dikhawatirkan ya. Jadi orang nggak ngasih zakat fitrah ke kita. Sementara kita sampai malam-malam tuh sampai ada masih yang ngasih gitu, atau mungkin subuh-subuh gitu seperti itu. Sehingga kita sebagai panitia zakat mungkin bisa kemungkinan kita belum bisa menyalurkan, atau mungkin setelah sholat itu baru kita bisa salurkan. Nah itu boleh atau enggak? Atau mungkin barangkali ekstrimnya bisa nggak sih kalau zakat fitrah? Mungkin kalau mal bisa kita endapkan, artinya dalam kas masjid dalam bentuk zakat. Tapi kalau misalnya zakat fitrah, misalnya beras, kita endapkan 1-2 hari, itu gimana itu? Boleh. Ahsan, barakallahu fiik. Yang pertama, sebetulnya semua ibadah itu ada pakem dan syarat rukunnya, termasuk zakat.
sama seperti sholat. Ya, hanya saja justru yang ada khilaf di kalangan para ulama itu memang yang di dalam rukun itu sendiri. Bahkan di dalam sholat ada khilaf di dalam masalah rukun. Ada khilaf di dalam masalah rukun. Contoh, kita dalam madhab Syafi'i saklek bahwa yang namanya baca Fatihah rukun. Kalau rukun udah pasti harus dibaca, mau imam mau makmum. Tapi dalam madhab al-Imam Malik ibn Anas, kalau kita sholatnya berjamaah, maka makmum enggak wajib baca Fatihah, cukup ditanggung sama Fatihah imam. Ini sebagai satu sampel bahwa di dalam sholat pun terdapat perbedaan pakem. Baik, sebelum kita membahas masalah zakat secara khusus, kenapa bisa ada perbedaan dalam pakem itu sendiri yang kalau dalam bahasa fikihnya kita sebutkan sebagai syarat dan rukun? Ini banyak faktor yang semuanya merujuk kepada atau kembali kepada muara utama dari perbedaan itu sendiri. Satu, wujuhul istidlal, cara mengistimbatkan hukum. Karena terkadang ada ayat yang saling bertolak belakang atau ada hadis yang saling bertentangan. Maka di sini para ulama memiliki metodologi yang berbeda-beda di dalam bagaimana caranya menggabungkan dalil-dalil tersebut. Contoh dalam hadis Nabi bilang, fa'autiru ya ahlal Quran, witirlah kalian wahai orang Islam. Ini kan perintah. Kalau perintah itu mestinya hukumnya wajib. Maka madhab Abi Hanifah bilang sholat witir hukumnya wajib. Loh, lantas kenapa madhab Syafi'i bilang sholat witir hukumnya sunnah? Ternyata ada hadis lain di mana seorang Arab bertanya tentang berapa jumlah sholat wajib. Kata Rasulullah SAW, 5 sholawat, 5 sholat waktu. Hal alayya ghairuha, ada lagi nggak yang wajib yang lain? Rasulullah bilang, la illa anta tawwa, nggak ada kecuali kamu sholat sunnah. Sehingga para ulama Syafi'i bilang, oh, sholat witir masuk ke dalam kalimat anta tawwa, sholat sunnah. Karena sholat 5 apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Baik, ini namanya cara beristimbat. Begitu juga di dalam masalah zakat. Bukan nggak ada pakemnya, ada pakemnya, tinggal kita mau ngikutin yang mana. Dan sebetulnya jamaah sekalian, justru khilaf yang terjadi di kalangan para ulama inilah yang kemudian harus bagaimana cara kita menyikapinya. Ya, kita menyikapinya adalah sebagaimana diajarkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab beliau Al-Mizan Al-Kubra. Terkadang ada pendapat yang memberatkan, terkadang ada pendapat yang meringankan. Ini harus kita gunakan dengan mata hati kita. Maksudnya dengan mata hati kita gimana? Kalau ada pendapat yang memberatkan, artinya di situ ada kulfah zaidah, ada pembebanan yang lebih, maka selagi kita masih bisa melakukannya, usahakan lakukan pendapat yang memberatkan. Kenapa? Karena di dalam tambahan beban ada tambahan pahala. Dan untuk pendapat yang meringankan, maka pada saat itu kita gunakan untuk apa? Sebagai solusi bagi mereka yang enggak bisa untuk melakukan pendapat yang memberatkan. Makanya beliau namakan kitab beliau Al-Mizan Al-Kubra. Baik. Termasuk dalam masalah zakat. Sebetulnya bagaimana? Memang kita dalam madhab Syafi'i saklek harus pakai makanan pokok, nggak mesti beras. Makanan pokok. Ibu di sini makanan pokoknya apa? Nasi. Lah, memeri yang makan beras mah. Iya, beras dari nasi dari beras. Nggak ada kan ibu-ibu matolin beras begitu. Begitu hari raya opor ditaruh di atas beras, enak nggak? Ya nggak, dimasak dulu. Ya, makanan pokoknya beras. Tapi kalau ibu ke negeri yang lain yang masih menerapkan madhab Syafi'i, makanan pokoknya, tahu ibu daerah Afrika, Uganda itu makanan pokoknya pisang. Makanan pokoknya pisang. Makanya mereka zakat pakai pisang. Banyak negara-negara Afrika yang makanan pokoknya adalah pisang. Kenapa muncul fatwa boleh mengeluarkan zakat dengan qimah?
Nah ini khilaf di kalangan para ulama ya. Ulama-ulama kontemporer memang cenderung memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qimah. Qimah itu apa? Nilai yang setara dengan beras. Hanya saja mereka berikan standar harus ngikutin madhab mu'tabar yang memperbolehkan itu. Madhab mu'tabar yang mana yang memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan nilai, bukan dengan makanan pokok? Madhab Abu Hanifah. Maka standar yang kita keluarkan, timbangan berasnya harus lebih sesuai dengan standarnya Imam Abu Hanifah. Maka ketika dikonversikan ke uang, muncullah nominal 45.000 ya. Silahkan Bapak mau ngerjain yang mana, silahkan. Itu semua ada dasarnya, ada dalilnya. Walaupun kalau saya ditanya secara pribadi, saya lebih ngikut yang ahwat ya, untuk mengeluarkan dengan makanan pokok. Duitnya kan lebih disenengin sama fakir miskin, bisa buat belanja yang lain, keluarin dari sedekah sunnah. Mana kosomalun min sodakoh, nggak ada sedekah, nggak ada banda kurang gara-gara sedekah, nggak ada. Yang ada malah bal yazdad Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini panitia zakat, kita harus tahu dulu status kita apa, wakil atau amil. Ini dua hal yang berbeda. Kalau amil, orang yang di-SK-kan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang berwenang Baznas. Masjid yang berwenang namanya UPZ. Mereka kan di-SK-kan oleh pemerintah kan, distorin nama petugasnya siapa aja, dapat SK. Ini yang sebetulnya amil ya, yang nanti dia juga ikut dapat berhak. Kalau kita nggak terdaftar dalam SK pemerintah, kita hanya sebagai panitia mutatawwi', sukarela, volunteer, maka jatuhnya kita adalah wakil. Sehingga orang yang ngeluarin zakat ngomong ke panitia yang bukan yang di-SK-kan oleh pemerintah, dia ada dua sigo. Satu niat, yang kedua taukil. Yang pertama niat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, kalau dewek-dewek, atau kalau bersama dengan keluarga yang diwajib nafkahin, wa man talzamuhu nafaqatuhu alayya lillahi ta'ala wa wakkaltuka fi ikhraji zakati. Saya wakilkan kamu dalam mengeluarkan zakat saya. Panitia udah nerima perwakilan tersebut, baru nanti dia sebarkan. Cuman Bapak Ibu sekalian, mau wakil kek statusnya, mau amil kek statusnya, betul sunnahnya ngeluarin zakat fitrah itu sebelum khotib naik. Buat siapa? Buat kalau ngeluarin sendiri. Kalau nyuruh orang, jangan mepet. Karena yang namanya zakat fitrah harus dihabiskan hari itu. Ya, harus disebarkan kepada asnaf thamaniyah. Sehingga makanya kita sering menyarankan, nggak apa-apa dibatasin aja waktunya. Bukan kita menentang sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bagi kalau seandainya kita yang menyebarkan sendiri, atau kita udah siapin pos-posnya, pas besok habis sholat subuh si amil atau panitia udah langsung nyebarin. Bukan ibu-ibu datang habis subuh langsung ke amil, Pak Ustadz, Pak panitia, ini saya ngeluarin zakat saya. Repot lagi, mecahin lagi ntar. Ya, maka sekarang keluarin biar malam hari ini udah dipos-posin, udah disediain apa segala macam. Baru kemudian terserah mau ngeluarinnya apa, malam takbiran biar besok habis subuh udah bisa siap-siap buat ngerapihin masjid, atau memang sebelum khotib naik mimbar. Yang pasti kalau kita pengen dapat sunnah Nabi ngeluarin zakat sebelum khotib naik mimbar, maka keluarin aja sendiri, jangan ngerepotin orang. Kalau mau mewakilin ke orang atau ngasih lewat amil, kasih dari sekarang sebelum amil pada bergerak nganin yang lain. Kan bukan kita doang yang diurusin. Ya, apalagi kita di sini punya tradisi habis sholat Idul Fitri banyak kegiatan, banyak acara. Kalau di Arab habis sholat Idul Fitri udah beres, nyantai, masih bisa ngerjain yang belum bagian zakat. Lah kalau di kita habis sholat Idul Fitri orang pada kemana? Banyak acara, silaturahim, ada yang nyekar kuburan apa segala macam lah. Habis sholat Idul Fitri mah bu, jangan kata siapa-siapa, ustad aja tutup orderan. Lah iya. Ada nggak ustadz yang mau dipanggil buat mimpin tahlil?
Lah kagak, dia mimpin tahlil di kampungnya apa namanya di keluarganya dewek. Dia mimpin tahlil di keluarganya dewek. Mohon maaf kagak nerima orderan habis khutbah Idul Fitri mah. Gitu, closing. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih pada Ustaz. Apa yang diberikan ilmunya semoga bermanfaat. Amin. Dan sekarang sudah pukul 2.21, imam sudah ada. Dan informasi bahwa sholat kita 8 rakaat. Dan kalau bisa nanti di rakaat ke-8 ada doa akhir Ramadan. Ya, apa yang kita dengar sering-sering dari misalnya dari Masjidil Haram. Ya, doa di rakaat yang ke-8. Sampai juga hampir mirip dengan doa kunut. Terima kasih Ustadz atas undangannya. Semoga kami jamaah Masjid Abu Zaidin dapat menimba ilmu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah qabul wa iqbal salatu lil ahwal hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bilal badal mutalal sallallahu ta'ala futuhal arifin wa yarzuquna kamal ikhlas wa lakin thabit aqdamana ala qadamil habibil amin bilana jamil hajat bilana jamil muhimmat karana kullu dun wa isalana kullu uyub wa shifa'na kullu qurub wa Allah ta'ala jalla hadha ramadan min abrakir ramadanati alaina wa ala al-ummah ja'alhu sababan li farajil ummati islamiyyah wa suraiqana lil muslimina fi Palestin wa damir adana wa adadin as-salimin adh-dhalimin al-mu'tadin al-ghasidin al-jahidin wa Allah ta'ala yubarik hadzal masjid wa man shalla fihi wa man i'takafa fihi wa man anfaqa wa tabarra'a fihi wa man khadama fihi wa man darasa fihi wa yanshur hadhihi al-barakat wa khairatul ummati islamiyah wa nawwir qulubana wa jawarihana wa buyutana wa diyarana wa qurana bi nuril iman nuril ma'rifah nuril yaqin wa nuril kamalil mutaba'ah bi sayyidil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.